Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwan, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi waktu antum, kerjaan antum semuanya insyaallah, dan perusahaan ini semoga Allah beri keberkahan dan juga semoga memberi kemudahan dalam segala aktivitas kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk siang hari ini yang kita bahas ini masuk di hadis yang 91. Babu adabul walidi wa birruhu li waladi. Bab tentang adab mendidik orang tua dan kebaikan mereka kepada anaknya. Kalau bab-bab atau hadis-hadis sebelumnya, fokus kita itu adalah tentang adab seorang anak pada orang tuanya, ataupun etika, akhlak, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ini pada siang hari ini kita bahas adalah kebalikannya. Etika apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam pandangan agama Islam terhadap anak-anaknya. Apakah yang dituntut untuk berbuat baik itu hanya dari sisi anak ke orang tua sajakah, ataukah juga sebaliknya? Kita bacakan kitabnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi fid dharain amin. An Walid ibn Numair bin Aus أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والآداب من الآباء. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bahwa as-salahu min Allah, kesalihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adabu min al-aba, sedangkan adab, tata krama, etika ataupun suatu pengajaran itu adalah dari bapak, dari bapak. Kita perhatikan jemaah sekalian, orang sehebat apapun dia, gelarnya atau profesinya setinggi apapun dia, tidak bisa untuk membentuk hati anaknya. Anak ulang, sehebat apapun seorang bapak, sehebat apapun pendidikan yang dia enyam sejak kecil sampai dia tua, setinggi apapun pangkat dan juga jabatannya, berapapun pula honornya, dia tidak bisa membentuk hati anaknya. Karena kenapa? Karena yang menggerak-gerakkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak, dia hanya bisa untuk memberikan suatu pengajaran kepada anak-anaknya. Sehingga untuk domain yang menjadikan seorang anak itu adalah anak yang saleh, yang nangani adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita sebagai orang tua yang penuh dosa pula, sedangkan selevel Nabi pun tidak bisa untuk merubah hati orang-orang terdekat-terdekatnya. Kita tahu Kan'an, anak dari Nabi Nuh alaihi salam, bapaknya adalah seorang nabi, yaitu Nuh alaihissalam.
sedangkan anaknya ternyata tidak ikut dakwahan dari ayahnya, tidak ikut dakwahan. Karena kenapa? Karena untuk masalah hidayah, kesolihan, karakter baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Nabi Muhammad SAW di saat beliau berusaha untuk mendakwai pamannya. Di akhir ayat-ayatnya, Abu Thalib namanya. Di saat mau meninggal, di situ ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan juga ada Abu Jahal. Nabi Muhammad beliau mengajarkan suatu kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha laka indallah, kama qala alaihi salatu wassalam. Paman, ya am, mohon antum ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini nanti yang akan aku gunakan sebagai suatu argumen untuk membela anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Nabi Muhammad beliau mendakwai begitu kepada pamannya, berhubung di situ ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga kemudian mereka berusaha untuk menyesatkan Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib, agama dari bapak-bapakmu? Nabi Muhammad beliau berjuang, terakhirnya Abu Thalib ngikut agama nenek moyangnya, tidak mau untuk mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan la astaghfirulaka, aku benar-benar akan memintakan ampunan untuk anda wahai paman-pamanku, malam unha and, selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau dilarang oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, maka Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidaklah seyogianya bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang yang musyrik, walaupun dia itu adalah kerabat dekat Nabi Muhammad. Beliau sedihnya bukan main. Bagaimana mungkin nggak sedih orang yang terdekat dengan beliau, yang membela beliau sejak beliau kecil, sepeninggal orang tuanya, sepeninggal kakaknya, kemudian diasuh oleh Abu Thalib sampai beliau Abu Thalib meninggal. Tetapi qadarullah masyafa'al, Allah tidak menghendaki Abu Thalib untuk mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad beliau bersedih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan suatu hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Yang ngasih hidayah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan suatu hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Intinya jemaah sekalian, bisa dibilang bahwa salahul abna itu adalah minallah, kesolehan anak-anak itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan al-adab itu adalah dari orang tuanya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian di antara ini termasuk di antara hadis ataupun azhar yang bersumberkan dari generasi salaf kita, yang menjadi suatu tamparan keras bagi fenomena parenting modern. Sebagian di antara keluarga, sebagian di antara orang tua. Kadang-kadang mereka orang tua kebalik logikanya. Bagaimana ketika anaknya nakal, ketika anaknya tawuran, ketika anaknya kecanduan gadget ataupun mudah untuk mengucapkan kata-kata kotor, kemudian mereka bilang bahwa ya mau gimana lagi, Allah belum berikan suatu hidayah. Ini adalah merupakan suatu pelarian yang keliru. Pelarian yang keliru bagaimana? Pertanyaannya adalah orang tua yang dia langsung menyalahkan takdir, menyandarkan pada takdirnya Allah SWT karena Allah belum berikan suatu hidayah. Pertanyaannya adalah apakah selama mereka belum kebablasan dalam mengucapkan kata-kata kotor,
Apakah mereka sebelum kebablasan dalam kenakalannya? Apakah orang tua sudah benar-benar memperhatikan aturannya tentang masa apa? Bahwa mereka ini sebelum sampai ke level nakalnya begitu, kadang-kadang diawali oleh pembiaran orang tua yang terlalu sibuk dengan kegiatannya dia masing-masing. Sehingga orang tua itu ada memang, cuma semakin lama semakin gak ada. Dalam artian bagaimana? Wujudnya ada, fisiknya ada, peran sebagai orang tua tidak diambil oleh orang tua semaksimal mungkin. Sehingga ini si anak dia kehilangan figur seorang ayah yang memberikan suatu contoh. Naudzubillah. Tayyib. Tadi perhatian ya ikhwas sekalian bahwa hidayah, kesalehan itu adalah memang dari Allah. Cuman untuk yang ngajarin awal-awal itu adalah orang tua. Ngajarkan tata krama, mengajarkan kepada mereka mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, mengenal tentang agama Islam, mengenal Allah, mengenal Rasul-Rasulnya. Orang tua yang berperan untuk mengajarkan mereka selama mereka hidup, baru kemudian hasilnya serahkan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini jamaah sekalian, kalau toh anak kita, ini sekedar ilustrasi, anak kita itu kita ibaratkan adalah sebuah bibit unggul dari sebuah pohon yang nanam kita. Kemudian yang bertugas untuk memupuk pun kita, yang bertugas untuk menyemprot insektisida, obat-obatan biar pohon-pohon yang kita tanam ini tidak terkena hama adalah kita pula. Adalah kita, yang perbaiki adalah kita. Sedangkan yang memberikan curahan air hujan adalah Allah SWT. Yang memberikan sinar matahari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Di saat orang tua dia itu tidak nanam kebaikan untuk anak-anaknya, tidak pernah mengobati hama yang menyerang tanaman yang berupa anak kita ini. Kemudian kita biarkan, tidak pernah kita siram pula. Kemudian di saat anak nakalnya bukan main, ataupun pohon ini mati kering kerontang, kemudian dia nyalahkan takdir. Padahal ini pohon aslinya bibitnya Masya Allah. Pohon ini bibitnya bibit yang unggul, cuman berhubung gak dirawat oleh orang tuanya, gak dirawat sama sekali. Walaupun toh ada curahan air hujan, walaupun toh ada matahari, berhubung gak dirawat oleh yang orang tuanya, maka ini tanaman-tanaman yang gak terurus bisa-bisa mati kering kerontang. Dalam keadaan begitu kita gak bisa untuk nyalakan takdir. Karena kenapa? Karena kita sebagai penanamnya tidak berperan sebagai petaninya semestinya. Kita sebagai petani tidak memegang peranan semestinya. Sehingga yang terjadi jamaah sekalian, insyaallah rahmati Allah SWT, tanaman yang kita tanam berhubung tidak dirawat, akhirnya bisa mati ataupun salah urus, tidak bisa tumbuh dengan semestinya. Gak bisa tumbuh dengan semestinya. Terus kalau seandainya begini keadaannya, ana sudah berusaha untuk membentengi mereka dari hama-hama, dari penyakit toksik, ataupun mungkin kecanduan gadget, atau mungkin kenakalan remaja, ataupun yang lain sebagainya. Tetapi ternyata ini si anak masih begitu keadaannya, susah untuk diajak berbuat kebaikan. Baru setelah itu kita bilang bahwa qadarullah wa ma syafa'al, hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha secara maksimal mungkin, ternyata tanaman yang kita tanam tidak tumbuh semestinya. Terus apa yang bisa untuk diusahakan orang tua? Rawat sebisa-bisanya, perbaiki cara-cara sebelumnya, plus jangan sampai lupa maksimalkan doa kepada Allah. Sujud di tengah malam lebih tulus, lebih fokus untuk mendoakan semoga anak-anak kita mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, perhatikan jamaah sekalian, berarti kesalehan seorang anak itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan yang mengajarkan itu adalah ayah ibunya. Hadis ini jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat orang tua itu tidak gampang stres di satu sisi, dan juga dia itu tidak gampang untuk tinggi hati. Perhatikan hadis ini adalah mengingatkan orang tua biar mereka itu tidak gampang stres dan juga tidak gampang tinggi hati. Stresnya bagaimana di saat melihat ini si anak yang sudah dari kecil dikenalkan tentang ajaran Nabi Muhammad, sudah dari kecil diajarkan akhlak Islam, sopan santun, taat pada Allah, berbaik sama manusia. Tetapi ternyata hasil yang diharapkan oleh orang tua tidak semestinya. Adanya hadis ini kalau mau dipahamin menjadikan orang tua dia itu tidak akan mudah stres dengan kelakuan anaknya. Tetapi jangan sampai lupa, orang tua sudah maksimal untuk mendidik anak sejak dari kecil, berusaha semaksimal mungkin, tetapi kemudian mereka ternyata jauh dari harapan orang tua. Orang tua yang kenal hadis ini, dia itu tidak akan gampang stres. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa as-salahu minallah, kesalihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus orang tua apa tugasnya? Wal adab min al-aba. Sedangkan adab, pengajaran, mengajarkan anak-anak tentang baik yang buruk, tentang haram halal, tentang mana yang baik, mana yang enggak baik, maka itu semuanya adalah orang tua yang mengajarkan. Kalau orang tua tahu bahwa hidayah atau kesalehan ada dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah mengerahkan seluruh tenaga pikiranku untuk mengajar anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tua, berbakti sama agama, mengenal agamamu. Tetapi ternyata model-modelnya begitu saat ini, ya Allah, mohon engkau berikan hidayah kepada anak tersebut. Aku sudah tidak bisa ngapain lagi. Saat ini aku serang padamu, ya Allah, untuk berikan sesuatu hidayah. Dengan demikian insya Allah orang tua dia itu tidak akan mudah untuk stres ataupun frustasi. Di satu sisi yang lainnya, orang tua dia juga tidak akan tinggi hati di saat anaknya anak yang sukses, anaknya anak yang saleh, anaknya anak yang berhasil dunianya, ataupun anaknya adalah anak yang berhasil dunia ataupun ada tanda-tanda berhasil di akhiratnya. Orang tua dia itu tidak akan takabur. Karena kenapa? Yang ngasih hidayah adalah Allah, bukan orang tua. Di saat ada seorang anak, dia itu hafid, masya Allah, sukses dunia akhiratnya, menjadi orang penting di negaranya, menjadi orang penting di perusahaannya, dan dia seorang hafid misalnya saja. Kemudian kalau orang tua sampai takabur, maka ini takabur yang tidak pada tempatnya. Karena kenapa? Yang ngasih hidayah kemudahan kepada seorang anak untuk baik, untuk saleh, itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari orang tua. Bicara tentang masalah adab dari para ayah ikhwas sekalian, ini prakteknya kadang-kadang agak bergeser. Di saat anak dia berhasil dalam perlombaan olimpiade matematika misalnya, ataupun lomba untuk hafalan Al-Quran, sebagian di antara orang tua dia bilang, enggak heran, ini kan gen dari saya. Gen dari saya. Suami dia ngeklaim bahwa anaknya berhasil adalah dari gen ayahnya. Ibunya pun nggak mau kalah. Setelah dia membaca teori-teori ilmiah, katanya bahwa kalau kecerdasan itu adalah ngikut dari ibunya. Kemudian suami pun nggak ngalah. Lah, kok bisa dari ibunya? Bagaimana? Awal manusia dari siapa? Adalah dari kaum laki-laki. Antara ibu sama ayah sama-sama nggak mau ngalah.
Tetapi kemudian di saat anak ini amburadul akhlaknya, kemudian si orang tua ataupun salah seorang di antara mereka bilang, tuh lihat pasti nyontok keluarga ente tuh, susah untuk diatur, susah mudah untuk sebagaimana keluarga anda. Ini pasangan ngomong ke pasangannya, suami ngomong ke istrinya. Tanya, dibilang saat tadi berhasil dibilang gennya, kemudian di saat anaknya nakal, kemudian dibilang bahwa itu adalah anak anda. Padahal adanya anak tersebut adalah hasil kerjasama dari suami istri. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di momen singkat ini jamaah sekalian, ana ajak untuk renungkan tentang masalah keadaan anak kita, keadaan anak kita. Antum bayangkan di saat mereka dulunya masih usia balita. Di saat misalnya ada orang yang nyakitin dia nangis. Kemudian di saat ada suatu bayangan, padahal bayangan dia sendiri, dia takut, dia tidaklah lari ke harta benda orang tuanya. Dia pun tidak lari ke arah mainan dia yang mahal. Dia lari kemana? Lari ke ayah ataupun ibunya. Kenapa kau lari ke mereka? Karena mereka berdua bagi anak-anak seusia itu adalah pahlawan yang paling ditakuti, pahlawan yang bisa membela anak-anak tersebut. Setelah kemudian mereka sudah agak dewasa, kita merasa ini kok yang sebelumnya dulu kita mudah untuk merangkul mereka, kemudian saat ini mereka kok kian jauh, jarang untuk kita rangkul. Mereka datang dari sekolah, kemudian langsung kunci kamar, dan juga tidak pernah curhat sama sekali. Kalau dulu saat masih kecil, mungkin saat usia SD, mereka masih bercerita, datang sekolah, kemudian mereka bercerita tentang masa kenakalan dari sebagian dari teman-temannya, atau curhat masalah-masalah yang lain. Tetapi setelah mereka kian dewasa, kok kian jarang komunikasi dengan ayahnya, ataupun komunikasi dengan ibunya. Perhatikan, setelah itu kemudian di saat orang tua dia merasa ini, apakah anak saya sudah mulai menjauh dari saya? Padahal jemaah sekalian, awal-awal ini si anak dia mulai menjauh, diawali kadang-kadang oleh orang tuanya yang dia itu sibuk dengan dunianya. Sibuk kadang-kadang sebagian di antara mereka tetap main game di saat anak-anaknya sedang perlu untuk ngobrol. Berhubung orang tua di saat dihubungi anaknya, dekatin anaknya, mereka tidak respon sama sekali, dipeluk pun enggak, dilihat pun enggak, sehingga kemudian mereka ini si anak-anak kian lama kian mundur teratur. Yang sebelumnya mereka curhat pada orang tuanya, langsung curhat ke teman-temannya ataupun curhat ke media sosial. Dalam keadaan begitu jamaah sekalian, di saat nanti orang tua dia sudah bergetar di saat dia berjalan, dia sudah mulai tertatih-tatih di saat dia mau menuju suatu tempat, ataupun di saat dia sakit, dia berharap bahwa semua anaknya memperhatikan dia. Ternyata merasa bahwa si fulan ini kemana, anak yang pertama ini kemana? Kok nggak perhatikan sama orang tuanya? Padahal aku sekedar berharap kalau dia bertanya bagaimana kabarmu Pak, bagaimana apakah sudah makan hari ini? Ternyata HP ditunggu, nggak datang-datang telepon dari anaknya. Kemudian orang tua dia bilang bahwa anak ini anak yang durhaka. Padahal kadang-kadang ini si anak jamaah, dia itu tidak bermaksud untuk mendurhakai orang tuanya. Cuman saja dia merasa berhubung dulunya model-modelnya begitu orang tua terhadap anaknya, akhirnya kemudian dia praktek kepada orang tuanya, sehingga na'udzubillah anak yang dijauhkan dari perhatian oleh orang tuanya, maka tidak heran kalau suatu saat nanti si anak pun menjauh dari orang tuanya. Tayyib. Kemudian hadis yang ke-92 termasuk dari hadis yang sangat penting jamaah sekalian, menyangkut masalah hubungan orang tua sama anaknya, termasuk menyangkut masalah pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita perhatikan,
An Amir An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma haddatsahu anna ba'u intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmilu faqala. Ada seorang sahabat yang bernama Nu'man, ayah dari sahabat yang lain bernama Bashir. Dua-duanya baik Nu'man ataupun Bashir adalah masing-masing sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Kita perhatikan bahwa suatu saat sahabat yang bernama Bashir, beliau menggendong Nu'man di saat Nu'man masih kecil. Digendong kemana? Digendong menghadap Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian sahabat Bashir beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'mana kada wa kada. Ya Rasulullah, aku ingin menjadikan Anda sebagai seorang saksi bahwa aku telah memberikan pemberian kepada si Nu'man ini. Sebagian dari riwayat adalah ibni, yaitu anak-anak. Aku berikan pemberian ini, pemberian itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad beliau bertanya, akullu waladika nahalta, apakah semua anak engkau berikan hadiah? Apakah semua anak engkau berikan anugerah? Apakah semua anak engkau berikan pemberian? Qala la. Sahabat Bashir beliau mengatakan enggak. Kemudian qala fa ashhadu ghairi, kalau gitu engkau carilah orang selainku. Sebagian dari riwayat beliau mengatakan bahwa aku tidak mau untuk bersaksi atas ketidakadilan. Nabi Muhammad beliau tidak mau untuk dijadikan sebagai seorang saksi. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, alaysa yasurruka ayyakunu fil birri fasawa. Tidakkah engkau ingin bahwa anak-anakmu dalam kebaktian terhadapmu mereka semua rata? Apakah orang yang menjadi anak-anakmu, tidakkah engkau ingin agar mereka semuanya rata berbakti kepadamu? Dijawab, iya, aku ingin semua rata berbakti kepadaku. Fala idzan, Nabi Muhammad SAW beliau kemudian mengatakan bahwa kalau begitu jangan lakukan pemberian yang tidak adil itu. Ini adalah pesan yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW di sini beliau menggunakan logika yang sangat mengena dalam dialog beliau dengan sahabat Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengaitkan tentang masa apa? Tentang masa perlakuan adil orang tua dalam pemberian harta kepada anak-anaknya. Dikaitkan dengan kesetaraan ataupun keadilan, kesamaan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Intinya bahwa kalau toh kita ingin anak-anak kita itu semua adalah bakti kepada kita sebagai orang tua, maka dari sisi pemberian maka perlu untuk dibagi secara adil selama orang tua dia masih hidup. Kalau orang tua telah meninggal, mau nggak mau harta yang ditinggalkan oleh orang tua perlu untuk dibagi dengan sistem waris dalam Islam. Tetapi selama orang tua masih hidup, sebagian dari ulama berdasarkan hadis yang kita bahas saat ini, sebagian dari mereka mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk menyamaratakan hibahnya orang tua, hibahnya harta orang tua kepada anak-anaknya. Karena kenapa? Kadang-kadang orang tua itu sejak usia dini dia sudah nanamkan permusuhan antar anak-anaknya. Di saat si A anak pertama diberikan suatu pemberian, sedangkan si B tidak diberikan, maka ini orang tua dia telah nanam permusuhan di hati anak-anaknya. Dan juga kadang-kadang permusuhan terhadap orang tuanya. Karena kenapa? Orang tua dirasa pilih kasih. Ada anak yang dijadikan sebagai anak emas, ada anak yang diberlakukan sebagai anak tiri ataupun anak bawang. Ini orang tua yang memperlakukan anak-anak, ada yang dianak emaskan
dan juga ada yang dianaktirikan, maka siap-siap nanti anak-anak mereka bertempur, bermusuhan, baik di saat orang tua telah meninggal ataupun orang tua masih hidup. Ini kesalahan orang tua. Kebencian anak sudah mulai ada. Si fulan kakak saya diberikan ini, diberikan itu, kemudian tidak diberikan kepada saya. Perhatikan jamaah sekalian, kita itu nggak bisa untuk mengelakkan desa kita merasa bahwa anak-anak kita itu beda-beda. Ada yang mereka itu penurutnya bukan main, sedangkan dia biasa saja dari segi akademisnya. Sebagian di antara mereka, masya Allah, jauhnya dari syariah. Sebagian di antara mereka penurutnya bukan main. Sebagian di antara mereka galaknya bukan main. Sebagian di antara yang lain cukup perhatian sama orang tuanya. Sehingga sangat manusiawi di saat orang tua kemudian suatu saat muncul kecenderungan lebih dekat ataupun lebih senang berhadapan dengan anak tertentu dibanding dengan yang lainnya. Perhatikan jamaah sekalian, untuk kecenderungan hati nggak jadi masalah. Cuman saja jangan sampai pemberian dibedakan, jangan sampai perlakuan secara lahiriah dibedakan. Kalau sudah dibedakan, siap-siap untuk menanam bibit-bibit perang Bratayuda di dalam rumah tangga satu antara anak sama bapaknya ataupun antara anak pertama sama anak yang kedua. Kecenderungan hati kita ini nggak bisa untuk kita lawan. Si fulan nomor pertama lebih hebat, lebih cinta saya lebih dekat dengan dia. Tetapi jangan sampai masalah perlakuan lahiriah atau pemberian dibedakan antara anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau zaman-zaman dahulu jamaah sekalian, kalau perbedaan pemberian itu mungkin sekedar misalnya orang tua memberikan tanah, memberikan rumah. Tetapi zaman-zaman saat ini kadang-kadang berbeda bentuknya. Termasuk apa? Di saat masalah kecil-kecil si anak dia mecahin piring. Kalau misalnya orang tua ini pilih kasih, kalau yang mecahin itu adalah anak emasnya, ini orang tua yang salah, dia akan berlemah lembut, ya Allah sayang, hati-hati terkena tangannya enggak, biarin aja nanti bibi yang membersihkannya. Bibi bersihkannya. Tetapi kalau seandainya mecahin itu adalah anak yang dianak bawangkan, dianak tirikan, maka bagaimana? Sebelum piring jatuh sampai ke lantai langsung lengkingan, teriakan, bukan main dahsyatnya. Ente maunya apa sih? Kemarin sudah mesain piring, sekarang mangkok. Kemudian kemarin juga ada gelas yang kau pecahkan. Mau apa? Mau ngerubahin rumah? Macam-macam perkataannya. Kalau itu sampai ditampakkan, padahal keadilan perlu untuk diterapkan. Kalau misalnya suatu kejadian orang tua marah kepada si A, anak pertama, maka orang tua pun perlu marah di saat dia itu marahin anak yang kesekian. Nasihatin anak yang kesekian. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Orang tua sekedar untuk mengusahakan ajar pada anak-anak kita. Di samping itu pula bahwa masalah pemberian perlu untuk disamaratakan. Yang kita bicarakan saat ini bukanlah menyangkut masalah nafkah. Kalau nafkah tergantung level-level usia mereka tentang biaya sekolah. Nggak mungkin anak yang sudah kuliah disamakan dengan anak yang masih usia TK. Nggak mungkin biayanya sama. Tetapi ada masalah pemberian nanti di saat mereka telah dewasa, dan kita itu mengetahui bahwa bibit permusuhan akan ada kalau toh misalnya kita beda-bedakan di antara mereka. Kalau misalnya si anak pertama di saat usia SMP, di saat usia SMA dia sudah izinkan untuk naik motor, maka anak yang ketiga, anak yang keempat pun baru diizinkan untuk boleh naik motor di saat usia SMA ataupun yang lain sebagainya, biar tidak ada suatu kecemburuan sosial di dalam keluarga. Allahu a'lam bishawab. Ini insyaallah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini.
Ini hadiah untuk tanya jawab. Ya. Sebelum ditutup, ana yang nanya ana tuh. Ana nanya? Iya. Iya, pertanyaan yang pertama ya, ini apa ini? Kurma. Insyaallah. Kurma tangkai. Pertanyaan yang pertama adalah tentang ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat. Dua-duanya adalah sahabat, bernama Nu'man, anaknya Sahabat Bashir Tayyib. Dan di antara etika kita, di saat mendengar nama seorang ulama disebutkan sedangkan dia telah meninggal, kita mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau kita mendoakan para sahabat, kalau satu orang maka radhiyallahu anhu. Kalau dua orang apa? Tadi sudah kita sampaikan, kita ucapkan tadi. Ada yang ingat? Ada yang enggak mungkin? Enggak perlu sungan semua ya, ikhwah. Silakan. Tafadhal. Radhiyallahu anhum, yakin? Mungkin ada yang lebih. Tafadhal. Radhiyallahu anhuma. Santum Allah. Kalau anhum untuk bentuk jamaknya, tafadhal. Hal insyaallah. Allah yubarik fiik. Pertanyaan berikutnya. Tadi ada istilah, dan ini istilah yang sangat populer di Indonesia, lawan dari anak emas. Anak bawang. Allah yubarik, Allah berkahi insyaallah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, masalah tarbiyah, masalah akhlak, masalah pengajaran, dan semoga Allah berikan kekuatan kita semuanya untuk menjaga amanah yang berat ini. Kita hanya bisa berjuang, dan jangan sampai lupa bahwa hidayah ataupun kesolehan min Allah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu insyaallah di pertemuan bulan depan dalam keadaan lebih baik lagi insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan tahun ini, bulan ini bagi kita semuanya untuk berkorban, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semua, dan semoga semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.